Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Mei. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 2 mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah yang pertama, kalian dapat memperagakan gerak cepat tangan dalam suatu tarian. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan yang ketiga, kalian dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan angkut barang. Contohnya hewan kuda dan keledai. Ada hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, telur, daging, dan susunya. Contohnya ayam, bebek, sapi, dan kambing. Kemudian ada juga bagian hewan yang dimanfaatkan untuk dibuat karya, yaitu bagian bulu dan kulitnya. Contohnya dibuat kemoceng, kok bulu tangkis, marawis, atau rebana. Ada juga hewan jinak yang dapat dipelihara manusia. Salah satunya adalah kucing. Dari memelihara kucing terdapat manfaat yang baik, yaitu bisa dijadikan teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan dapat menghalau tikus atau menangkap tikus. Tahukah kalian gerakan-gerakan yang dilakukan kucing seringkali lucu dan menggemaskan loh. Contohnya ada gerakan kucing mencakar-cakar, ada gerakan kucing menangkap tikus, dan ada pula gabungan antara gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, sekarang yuk kita ikuti gerakan kucing tersebut. Dari itu semua, sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakannya. Saat kalian memelihara hewan di rumah, sudah pasti kalian akan merawat hewan tersebut. Kalian pasti akan membagi tugas dalam merawat hewan tersebut. Ayah yang membuat kandang untuk hewan tersebut, ibu yang membersihkan kandang, kalian yang memberikan makan dan minum, sedangkan adik yang bermain sambil tertawa gembira. Nah, dalam pembahasan di atas kita bisa tahu bahwa dalam satu keluarga memiliki sifat yang berbeda dalam merawat hewan. Contohnya, ayah memiliki sifat rajin karena membuat kandang hewan. Ibu memiliki sifat disiplin dan menyukai kebersihan. Setiap anggota keluarga mempunyai sifat berbeda-beda. Perbedaan sifat termasuk keberagaman karakteristik individu. Walaupun berbeda sifat, kita harus saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kerukunan. Berikut ini merupakan beberapa sifat baik di antaranya. Ada riang, artinya suka hati bergembira. Ada ramah, artinya baik hati dan suka bergaul. Ada juga rajin, artinya suka bekerja dan belajar. Ada jujur, artinya tidak berbohong. Dan ada pula disiplin, artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Apakah teman-teman suka membaca dongeng saat waktu tertentu? Atau apakah teman-teman pernah membaca dongeng tentang hewan? Jika teman-teman suka membaca dongeng, hal itu dapat menambah kreativitas kita loh, dan juga membuat kita ingin belajar menulis. Apakah teman-teman tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan, artinya tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam dongeng terdapat unsur instruksi, yaitu ada tema, alur, watak atau sifat, latar, tokoh, amanat atau pesan. Tema artinya gagasan utama yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Latar dibagi 3, yaitu latar tempat,
latar waktu, dan latar suasana. Watak artinya sikap dari tokoh yang ada di dalam cerita. Tokoh artinya orang yang berperan dalam cerita. Alur artinya jalan cerita tersebut. Amanat pesan yang dapat diambil dalam cerita. Nah, di dalam buku tematik teman-teman ada contoh dongeng hewan mengenai kisah semut dan merpati. Dalam kisah itu tokohnya yaitu merpati dan semut. Sifatnya merpati baik dan suka menolong. Semut baik dan tahu membalas budi. Nah, pesan dalam dongeng itu adalah harus saling tolong menolong. Alhamdulillah pembelajaran tematik kali ini telah selesai. Oleh karena itu kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran tematik kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.